gembala dan pengajar adalah dua karunia penting yang disebutkan di dalam Alkitab, dan karunia ini memiliki peran penting di dalam jemaat, yaitu untuk pertumbuhan anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, ada beberapa ayat Alkitab yang menyebutkan mengenai karunia ini. Pertama terdapat dalam Efesus 4 ayat 11. Di sini disebutkan bahwa ia yaitu yang Roh Kudus yang memberikan gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dalam 1 Korintus 12 ayat 28 juga disebutkan bahwa Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat, salah satunya adalah sebagai pengajar. Mereka ini mendapatkan karunia-karunia ini dari Roh Kudus. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Aduh, pusingnya. Apa beda gembala sama pengajar ini? Kak Meta tahu nggak apa bedanya gembala dan pengajar? Nah, menurut buku Grudem yang berjudul Sistematik Teologi dijelaskan bahwa istilah penatua atau elder, pastor atau pengawas itu sering digunakan secara bergantian di dalam Perjanjian Baru untuk merujuk pada jabatan gerejawi yang sama. Nah, fungsi utama penatua atau gembala ini adalah untuk memimpin dan mengawasi jemaat serta mengembalakan kawanan domba Allah. Oh, jadi gembala itu seperti pendeta ya, Kak? Iya, betul. Gembala itu seperti pendeta, mereka bertugas menggembalakan jemaat, artinya mereka memimpin, merawat, dan melindungi domba-domba Allah. Kita dapat melihat di 1 Petrus 5 ayat 1-4, ini adalah perintah untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Juga dari buku Potires dijelaskan bahwa pengembalaan itu melibatkan fungsi kenabian, yaitu memberikan makanan rohani melalui firman Kristus, dan juga fungsi kerajaan, yaitu memimpin dan melindungi domba. Jadi seorang gembala tidak hanya mengajar ya, tetapi juga memimpin dan merawat jemaat. Nah, buku Potires juga menjelaskan bahwa Kristus adalah gembala agung. Hal ini juga dapat kita lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 4, dan melalui Roh Kudus, ia menunjuk gembala-gembala bawahan untuk memimpin dan melindungi gereja. Seperti pemimpin-pemimpin gereja yang kita lihat sekarang ini, mereka merupakan orang yang diberikan karunia oleh Roh Kudus. Berarti gembala itu bukan orang yang sembarangan ya, Kak? Mereka itu adalah orang-orang yang diberi karunia oleh Roh Kudus. Bener, Fon. Mereka bukan orang yang sembarangan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang gembala. Kamu bisa lihat di dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 1-7 dan Titus 1 ayat 5-9. Di antaranya yaitu memiliki karakter yang baik, tidak bercacat kelakuannya, dan mereka adalah orang-orang yang dapat memberikan teladan yang baik kepada jemaat. Karena gembala memiliki tanggung jawab dan peran yang penting di dalam gereja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa gembala harus memelihara kawanan domba Allah. Artinya, gembala sendiri pun harus sehat rohaninya terlebih dahulu sebelum merawat domba-domba yang lainnya. Oh, oke. Aku sekarang ngerti, Kak, mengenai gembala. Lalu pengajaran yang dimaksud dalam karunia Roh Kudus itu seperti apa, Kak? Nah, dalam teologi reform, firman Allah atau Alkitab merupakan otoritas tertinggi. Karunia pengajaran ini berfungsi untuk menjelaskan dan menerapkan kebenaran Alkitab kepada jemaat, dan harus diingat bahwa pengajaran yang benar haruslah berpusat pada Kristus dan sesuai dengan doktrin yang sehat yang bersumber dari Alkitab itu sendiri. Jadi, pengajar lebih fokus dalam menyampaikan dan menjelaskan firman Tuhan. Mereka memiliki karunia untuk mengajarkan kebenaran dengan jelas dan sesuai dengan Alkitab. Jadi pengajar itu tidak harus jadi pendeta ya, Kak? Tidak harus, Poni. Seseorang bisa menjadi pengajar tanpa harus menjadi gembala, tetapi banyak gembala juga memiliki karunia mengajar. Oh, sekarang aku sudah mulai mengerti, Kak. Jadi, gembala itu berfokus kepada kepemimpinan dan juga perawatan jemaat. Sedangkan pengajar itu lebih fokus pada penyampaian firman Tuhan secara mendalam. Nah, tepat dan baik. Gembala maupun pengajar, mereka sama-sama memiliki karunia yang bertujuan untuk melayani Allah dan jemaat untuk membangun tubuh Kristus. Dan seperti di dalam buku Potires, di mana karunia berbicara kuat, orang tersebut akan diakui sebagai pengajar, dan di mana karunia untuk memimpin kuat, orang tersebut akan diakui sebagai penatua atau gembala. Nah, begitu Foni, udah mengerti belum sekarang? Mantap, Kak. Aku sudah mengerti. Terima Kerjain kasih ya, tugasnya Kak. ya, kerjain tugasnya ya Siap, sekarang. Kak. Oke. Melalui pemahaman mengenai karunia Roh Kudus, hal ini mendorong kami untuk mengenali dan mengembangkan karunia yang telah Allah berikan kepada masing-masing kami, serta mendorong kami untuk mendukung pelayanan orang-orang yang telah diberikan karunia untuk menjadi gembala dan untuk menjadi pengajar di dalam gereja. Karena kedua hal ini merupakan peran yang penting di dalam gereja untuk mendukung pertumbuhan rohani dan pertumbuhan keseluruhan tubuh Kristus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.